Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Bayastayanto dalam materi mata kuliah pemrograman berbasis objek. Sekarang kita akan masuk ke pertemuan 5 di bagian video keduanya, yaitu studi kasus 2. Untuk yang bagian video 1 yang pertama, yang 1, kita sudah membahas tentang pembuatan studi kasus array ya. Ini ada tampilan input yang di kasus 1 sebelumnya, dan ini tampilan output di studi kasus sebelumnya. Ini ada skripnya, silakan nanti kalian ketik. Terus sekarang kita lanjut ke studi kasus kedua. Di sini dia tentang PT Sentosa Jaya, di mana studi kasusnya adalah menginput tentang kode pelanggan. Ini tampilan inputnya dan ini tampilan outputnya. Apa Pak yang membedakan dari studi kasus pertama dan studi kasus yang kedua? Baik, yang membedakan adalah misalkan kita lihat yang contoh yang studi kasus pertama, ini tampilan input untuk yang studi kasus pertama, dan ini tampilan input studi kasus kedua. Tidak ada perbedaan, inputnya, tampilannya, bentuk tata letaknya itu tidak ada perbedaan sama sekali. Nah, sekarang kita bedakan untuk tampilan output. Tampilan output, untuk tampilan outputnya itu ke bawah ya, jadi data 1, 2 dan seterusnya itu dia ke bawah. Jadi misalkan banyaknya data, misalkan saya input 5, berarti nanti data ke 1, data ke 2 sampai data ke 5. Berarti nanti jika saya input sampai 5, berarti nanti ada data ke 1, 2 sampai 5. Berarti dia akan memakan banyak kertas. Jadi dari atas ke bawah, manjang. Untuk studi kasus kedua, tampilan outputnya itu akan dibuatkan seperti Excel. Jadi kiri ke kanan datanya. Kalau tadi kan datanya dari atas ke bawah, tapi ini melebar dari kiri ke kanan. Biar apa? Biar nanti agak irit kertas. Jadi kalau misalkan kalian nanti ngeprint, dia bisa dalam mode landscape. Jadi biar irit kertasnya. Gimana sih Pak cara pembuatannya? Oke, kita bahas satu persatu. Ini untuk skripnya, nanti silakan kalian ketik aja sendiri. Tapi saya mau di sini sekalian ngetik, sekalian menjelaskan. Baik, kita akan buka jawabannya dulu. Saya akan bikin di source packet yang studi kasus kemarin, di new Java class studi kasus 2, finish. Baik, kita delete dulu. Nah, untuk studi kasus 2 itu saya akan menggunakan inputannya scanner. Kalau yang studi kasus pertama itu inputannya kemarin kan buffer reader, makanya dia importnya tuh java.io. Tapi untuk studi kasus 2 saya maunya importnya yang inputannya adalah scanner ya, jadi lebih bervariasi. Untuk scanner kita harus menyisipkan library atau importnya adalah import java util. Ini saya titik util, kemudian bintang aja biar semuanya. Nah, sudah. Sekarang kita lanjut ke pendeklarasian untuk variabel scannernya. Ini di bawah sini. Oh ya, untuk studi kasus yang kelasnya ini saya bikin kelas saja, publiknya kita delete karena sekali lagi ini filenya tidak terhubung dari satu file ke file yang lain atau bersifat atau berkonsep pemrograman berbasis objek. Dia hanya satu file di sini. Jadi publiknya saya hapus saja. Kita bikin headernya public static void main string rgs buka kurung Kurawa. Oke. Jika sudah, kita deklarasikan untuk yang scannernya. Kemarin scanner input sama dengan new scanner system.in, terus titik koma. Sudah, baru kita pendeklarasian variabelnya. Variabelnya tentu saja kita harus masukkan untuk indeks arraynya, yaitu integer i, kemudian integer j. I itu untuk indeks, j itu untuk menampung jumlahnya atau banyaknya data atau banyaknya input yang kalian masukkan. Kemudian kita lihat dulu ya. Saya bakalan lihat di outputnya aja, lebih enak, lebih lengkap.
Di sini ada nomor yaitu I, di sini ada kode pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan. Terus nanti ada my input data lagi. Nah, enaknya kalau untuk pakai scanner, kita bisa langsung pendeklarasian tipe data, terus variabel, habis itu sekalian batasan untuk elemen arraynya. Jadi nanti penulisannya kayak gini. String, terus arraynya, baru nama variabelnya, sama dengan new, sama dengan string, baru batasan arraynya 10. Oh, ini salah nih. Ini buka kurung kotak ya, bukan buka kurung yang biasa. Udah, berarti nanti di sini sudah dideklarasikan tipe datanya apa, variabelnya apa, baru nanti sekalian dimasukkan batasan arraynya atau elemen arraynya. Jadi waktu penjelasan array itu kan ada 2. Kalau ini saya pakai versi yang keduanya, lebih ringkas. Jadi biar nggak memanjang ke bawah. Sudah untuk nama, terus untuk kode. Oh, kodenya di atasnya aja deh, biar enak. Ini kode. Kemudian nama sudah, baru alamat. Alamat saya copy aja. Jadi alamat. Oke, terus ada variabel mau input data lagi ya. Saya kasih ini aja deh, string. Nanti fungsinya apa saya akan jelaskan. Sama dengan kutip 2 titik koma. Nah, nanti untuk perulangannya nanti saya akan kombinasikan menggunakan do while dan for. Gimana caranya, Pak? Pertama kita panggil do-nya, baru kita bikin untuk tampilan input ya. Ini ada strip PT Sentosa Jaya, baru strip lagi. Berarti kita bikin sistem titik S-nya besar, jangan lupa out titik println. Kemudian di sini saya kasih strip yang panjang ya. Terus saya copy, paste. Terus tengahnya saya kasih PT Sentosa Jaya. Ini tidak perlu diketengahin, kita cukup pakai fungsi tabulasi atau tab. Berarti T kemudian PT titik Sentosa Jaya. Nah, jadi cukup pakai tabulasi aja biar enak. Kalau T-nya 1 berarti tabulasinya atau tab-nya itu 1 kali. Oke, sekarang kita buat masukkan jumlah data. Berarti saya di sini aja deh, saya copy biar enteng. Berarti di sini masukkan jumlah data. Terus titik 2, baru nanti yang jumlah data itu berarti yang J ya. Untuk jumlah data itu untuk J, berarti kita panggil J sama dengan input titik, kalau dia pakai scanner berarti next ya, next integer, karena dia tipe datanya integer. Jangan lupa titik koma. Oke, sekarang kita akan buat untuk for-nya. For-nya ini untuk data yang berulang ya, data yang berulang yang misalkan di tampilan input ini dari data ke 1 sampai alamat pelanggan. For buka kurung I sama dengan 1 titik koma I lebih besar sama dengan J titik koma, baru pencacahnya I plus plus. Udah, buka kurung kurawal lagi. Ini nanti kita abaikan dulu ya, karena nanti tadi sini kurang tutup kurung kurawal. Oke, sudah. Sekarang kita bikin tampilan inputnya. Pertama dari sini aja saya copy. Oke, sistem. Terus ini pertama berarti untuk data ke 1, terus kode, nama dan alamat, berarti ada 4 ya. Saya copy paste dulu. 2, 3, 4. Berarti di sini data ke, terus yang kedua tuh kode pelanggan,
ketiga itu nama pelanggan. Terus yang keempat adalah alamat pelanggan. Ini saya lurusin aja. Ini titik 2 saya hapus saja. Nah, sekarang kita akan bikin inputan untuk masing-masing caption di sini, variabelnya. Berarti ini saya delete untuk yang i. Nah, ini berarti setelah kutip 2 ya pemanggilannya, plus i, terus kode pelanggan itu berarti di sini kode, jangan lupa arraynya. Kode itu berarti string ya, berarti dia input next saja, nggak usah pakai integer. Terus yang ketiga adalah nama, berarti nama i, terus integernya hapus. Yang keempat berarti alamat juga string ya, berarti ini dihapus. Oke, ini sudah untuk yang core-nya tampilan input. Sekarang kita akan bikin tampilan outputnya, karena di sini tidak ada proses ya, mau proses misalkan if itu tidak ada. Ini kita langsung input, habis itu output. Kalau misalkan nanti kalian ada proses, berarti misalkan ada percabangan atau ada penjumlahan, pengurangan, atau misalkan ada subtotal dan sebagainya macam, berarti nanti kalian taruhnya di sini aja ya, prosesnya ada di sini. Kalau misalkan tidak ada, berarti langsung di bawahnya aja kita bikin tampilan seperti ini ya. Jadi kita bikin tampilan seperti ini. Nah, berarti kita gini aja deh, kita copy, kita paste di sini. Nah, untuk data pelanggan untuk yang tengah-tengah ini saya kasih tabulasi 2 kali aja ya. Berarti T pertama, T kedua. Ini data pelanggan PT Sentosa Jaya. Nah, ini agak saya panjangin karena nanti prosesnya agak panjang, kepanjangan. Oke, saya copy biar sama, paste di sini. Terus nanti di bawahnya kita panggil untuk nomor, kode pelanggan, nama pelanggan, dan alamat pelanggan. Berarti kita gini aja deh, copy yang di sini. Nah, ini pertama adalah nomor, saya hapus dulu deh, nomor. Terus saya kasih tabulasi 1 kali, baru kode pelanggan. Terus saya kasih tabulasi 2 kali, T, habis itu ini saya kasih spasi dulu ya, ini spasi, terus ini spasi, habis kode pelanggan berarti nama pelanggan, tabulasinya 2 dulu aja deh, baru spasi, baru alamat pelanggan. Oke, sudah. Sekarang kita kasih garis aja deh, jadi biar rapi. Baik, sekarang kita akan panggil untuk tampilan outputnya. Tampilan outputnya kita copy aja di sini, copy, taruh di sini. Terus di sini kita kasih, ini kita delete karena kita cukup 1 aja. Enaknya untuk yang tampilan kiri ke kanan tuh ya seperti ini, jadi nggak terlalu makan banyak inputan. Nah, sekarang pertama kita akan panggil untuk nomor berarti i ya, variabelnya i plus gitu. Terus kita kasih tabulasi, jangan lupa kutip 2, tabulasi coba 2 kali dulu ya, baru nanti kita panggil untuk kode plus, kode plus. Oh ya, ini jangan lupa i-nya atau variabel arraynya. Saya zoom aja dulu. Oke, sudah. Sekarang kita kasih tabulasinya lagi.
Jangan lupa kutip 2, tabulasinya 2 dulu ya. Nanti kalau misalkan nggak rapi, kita rapiin. Baru plus untuk nama arraynya plus lagi. Kita kasih tabulasi lagi. 1, 2, baru plus untuk alamat. Jangan lupa variabelnya untuk elemen arraynya plus lagi. Nah, di sini sudah selesai. Sekarang kita akan bikin strip-stripnya lagi. Berarti di sini kita copy aja. Ya, ini masih banyak tanda serunya, gampang nanti kita bisa betulin. Nah, untuk selanjutnya berarti enter, kita bikin mau input data lagi. Berarti kita bikin ini aja deh, tampilan input sini nih. Input sini kita copy, baru kita paste di sini. Nah, kita bikin mau input data lagi. Terus nanti kita bikin variabelnya adalah tadi kan tanya ya. Tanya. Variabelnya tanya. Jadi fungsinya tanya itu adalah proses pengulangan dari awal. Nah, kita bikin tanya sebagai input next karena dia string. Jika sudah, baru nanti ada while. Ya. Tanya titik equals, ini untuk y, terus ini kan y besar, sekarang y kecil pakai atau, ini y kecil, baru titik koma. Nah, ini selesai berarti ya, selesai, cepet ya, karena nggak terlalu ada banyak proses. Nah, sekarang kita akan lihat ada yang masih trouble atau tidak. Pertama, untuk baris yang ini. Apa nih baris ini? Request Java line string. Berarti untuk yang alamat bermasalah nih. Apa masalahnya? Coba kita lihat. Ini untuk alamat input. Nah, untuk alamat tadi saya lupa kasih elemen arraynya, berarti i. Berarti kalau dia ada masalah langsung kelihatan tuh. Nah, jadi kita pintar-pintar aja apa yang kurangnya gitu. Baik, sekarang kita ke masalah yang berikutnya atau tanda seru berikutnya. Ini ada sistem out println. Oke, kita lihat dulu. Oh, ini gampang masalahnya. Kita jangan lupa pakai tabulasi. Saya lupa pakai tabulasi penutup. Nah, dan tidak ada masalah. Terus ada lagi. Nah, ini dia. Ini seharusnya itu kita cara ngitungnya tuh gini. Do itu ini. Kita dari awal dulu deh. Ini untuk ini. Nah, ini ketahuan nih. Ya. Kalau dari awalnya buka kurung kurawal yang di sini, terus di sisanya ada di sini, berarti ini harus dihapus. Karena kita udah kelihatan kayak kelebihan tutup kurung kurawal, berarti kita hapus. Nah, berarti sudah tidak ada tanda seru merah. Kalau yang kuning nggak masalah, biarkan aja. Oke, untuk yang mau input data lagi, tadi saya lupa menjelaskan. Jadi konsepnya, misalkan kita mau input y besar atau y kecil, nanti datanya akan mengulang. Mengulangnya dari mana, Pak? Dari baris yang tadi saya kasih do. Do berarti ngulangnya di sini. Ya, makanya tadi saya kombinasikan untuk do while dan for di dalam satu studi kasus ini. Jadi perulangan do while ya yang di sini fungsinya itu untuk mengulang proses mau input data lagi atau tidak. Seperti itu. Nah, untuk for ini fungsinya untuk yang array. Jadi bisa dipahami sampai situ. Makanya tadi untuk tanya di sini saya kasih kosong karena nanti prosesnya kita akan input sendiri. Y besar atau Y kecil. Jadi seperti itu. Oke, jika tidak ada masalah lagi, coba kita running. Run. Untuk tampilan kita abaikan dulu, takutnya masih kurang rapi. Kita input 2.
Kode pelanggan misalkan 001, nama pelanggannya Andika, alamat pelanggannya misalkan Salemba. Nah, baru lanjut yang kedua. Data kedua 002, misalkan Bayu, alamat pelanggannya misalkan di Rawamangun. Bentar. Nah, ini adalah tampilan outputnya. Agak kurang rapi, jadi kalau misalkan mau rapi, silakan kalian atur untuk tabulasi yang tadi. Ini tampilan outputnya kalian buka dulu, lihat dulu. Nah, nanti kalian atur untuk tabulasinya. Kalau saya di sini kan nama pelanggannya agak ngaco nih, nggak sejajar. Terus untuk alamat ya, untuk yang Salemba Rawamangun berarti kurang tabulasi satu lagi. Itu berarti diproses yang pemanggilannya. Panggil aja misalkan T-nya di sini ada 2, ada 3. Gitu. Ya. Biar nanti sejajar dengan alamat. Terus untuk stripnya berarti nanti silakan kalian tambahkan aja. Untuk desain silakan kalian atur sendiri. Kalau saya lebih prefer atau lebih mengutamakan untuk coding. Kalau untuk tampilan masih berantakan tapi codingannya sudah sesuai, itu sudah tidak masalah kalau buat saya. Yang penting saya utamain adalah codingan. Terus yang terakhir adalah input data lagi. Nah, input data lagi tadi saya bilang kita input Y besar atau Y kecil. Misalkan saya input Y besar, enter. Nah, dia akan mengulang lagi dari tampilan input karena proses do-nya ada di sini. Ya, dimulai dari sini. Kalau misalkan saya proses do-nya di dalam setelah sini, ya, berarti yang di sini nggak akan mengulang. Berarti kita tinggal naruhnya aja, tentang peletakannya aja, ya. Baik. Itu pembahasan untuk studi kasus 2 tentang data pelanggan, yang dimana perbedaannya adalah pertama untuk tampilan outputnya, dan yang kedua adalah untuk penjabaran atau pendeklarasian variabelnya, yang array atau yang tidak array. Terus yang ketiga kita menggunakan metode input scanner. Oke, silakan kalian pahami materi ini, dan jika ada yang ingin ditanyakan silakan kalian tanyakan di WhatsApp group atau di WhatsApp pribadi saya. Like jika kalian suka, subscribe jika kalian ingin subscribe channel saya, dan komen video saya jika kalian sudah nonton video saya dan pahami video saya. Sampai sini materinya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.